Ini memang tema yang belum pernah diungkit sebelumnya, walaupun di masyarakat kadang-kadang suara-suara itu terdengar, apakah Dharma ini sesuai dengan kemajuan zaman? Karena mengingat ajaran Sang Buddha ini sudah hampir 3.000 tahun lamanya. Jadi, Pak 3.000 tahun ini bisa ya mengikuti zaman, karena kalau sekarang kita membaca beberapa ungkapan di masyarakat, ataupun ada satu ungkapan masyarakat yang sangat terkenal, bahwa setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Nah, jadi kalau kita lalu berbicara tentang Dharma, ajaran Sang Buddha atau Sang Buddha sendiri misalnya, kita sering mengatakan dalam beberapa ceramah, ya mungkin kalau tadi Ibu Yuliana sudah punya pengalaman ceramah di beberapa tempat misalnya, kadang-kadang menyampaikan di zaman Sang Buddha. Nah, jadi ada zaman Sang Buddha. Tapi itu berarti adalah setiap zaman ada orangnya. Tetapi kemudian kita mengatakan di zaman sekarang, nah di zaman sekarang apakah ada Sang Buddha? Nah ini rasanya kita baru peringati ini tentang Trisuci Waisak itu, bahwa beliau sudah tidak ada di zaman sekarang ini, di zaman kita bisa ngobrol-ngobrol lewat media komunikasi yang demikian canggih ini. Sudah tidak ada, beliau sudah tidak hidup di zaman ini. Tetapi kalau tadi diceritakan di zaman Sang Buddha bersabda. Nah, jadi sekarang kita lalu melihat zaman ada orangnya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Di masa yang akan datang, di zaman-zaman yang akan datang, kita sudah tidak zamannya lagi. Kadang-kadang mungkin kalau Anda mendengarkan musik anak-anak muda ya, saya lihat ini ada beberapa peserta kita ini kebanyakan cukup senior, sehingga anak muda, anak-anaknya mungkin sudah mahasiswa ataupun mungkin sudah lulus perguruan tinggi. Kadang ketika mendengarkan lagu-lagu mereka, para orang tua ini mengeluh, kok di zamanku nggak seperti itu ya lagunya. Ini zaman ini kenapa lagunya kayak gitu? Nah, jadi ini benar-benar menegaskan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Nah, tema ini menjadi menarik, menjadi satu tantangan. Tema yang dipilihkan oleh Garda Dharma Indonesia ini, bahwa Dhamma di segala zaman. Wow, ini membuat kita lalu berpikir, Bu, apakah Dhamma di zaman dulu berbeda dengan Dhamma di zaman sekarang? Kalau tadi Sang Buddha di zaman dulu beliau hidup, sekarang Sang Buddha sudah tidak hidup. Lagu-lagu zaman dulu ada, zaman sekarang sudah tinggal lagu kenangan. Nah, sekarang Dhamma di zaman dulu ada nggak dengan berbeda dengan yang hari ini? Saudara-saudara, kemudian kita kaitkan dengan beberapa pandangan di masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, tema ini jarang diungkit oleh kalangan umat Buddha, tetapi sering kita mendapat pertanyaan dari lingkungan, bahwa agama Buddha itu ketinggalan zaman, karena sudah 3.000 tahun. Agama Buddha itu kuno, agama Buddha itu, sudah layak ditinggalkan lah. Saya juga pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu. Agama Buddha itu kuno. Buktinya apa? Buktinya biku-biku modelnya kayak gini. Loh kok kuno? Lah coba biku-biku pakai jubahnya, potongan rambutnya. Kan sejak zaman Sang Buddha seperti itu. 3.000 tahun sudah. Di candi-candi, kemarin di Borobudur misalnya, yang begitu heboh dengan kegiatan tudong dan lain sebagainya, ya ada relief-relief biku ya yang sama modelnya. Jadi kuno ini sebetulnya. Kemudian kadang-kadang kita lalu melihat puja bakti agama Buddha, ya duduk di lantai,
kuno, masuk damasalah, lepas sandal, kuno. Nah, jadi orang-orang lalu menyoroti seperti itu. Kemudian saya menjawabnya dengan lebih sederhana, karena mungkin Anda juga mungkin mendapat pertanyaan itu, baik dari lingkungan maupun bahkan oleh anak-anak Anda sendiri, keluarga Anda. Begini ya, memang tampilan biku ini ya memang sudah 3.000 tahun. Ya bolehlah dikatakan kuno, ya silahkanlah. Tetapi itu kan biku, jadi umat kan tetap modern ya. Kalau Anda lihat Ibu Yuliana, wah trendy banget. Potongan rambutnya, pakaiannya, wow, selalu rapi beliau. Kemudian tadi Saudara Fendi, wah juga rapi. Demikian pula teman-teman yang lain kan rapi-rapi. Jadi kita kalau di biara ya semuanya rapi-rapi. Bikunya ya memang model kuno begini, 3.000 tahun. Kemudian duduk di lantai. Ya memang kita kebanyakan umat Buddha duduk di lantai. Walaupun sekarang juga disediakan kursi di belakang untuk yang umat yang sudah cukup senior lah usianya. Tetapi kalau kita hanya membahas tradisi-tradisi seperti itu, maka kelihatan agama Buddha ini memang 3.000 tahun yang lalu. Seperti sudah nggak sesuai dengan zaman ini. Tapi kita sekarang membahas tentang Dhamma di segala zaman. Bukan tradisi Buddhis di segala zaman. Kalau Dhamma di segala zaman, Dhamma ajaran Sang Buddha ini apa? Inti Dhamma adalah 4 kesunyataan mulia. Jadi, Sang Buddha mengajarkan yang pertama kali di dalam khotbah beliau pemutaran roda Dharma, Dhammacakkappavattana Sutta, beliau mengajarkan 4 kesunyataan mulia. Dan 4 kesunyataan mulia inilah yang beliau bahas selama 45 tahun mengajar. Dan 4 kesunyataan mulia ini pula yang dibahas oleh zaman-zaman ataupun orang-orang di zaman setelah Sang Buddha wafat, juga tentang 4 kesunyataan mulia. Tidak ada yang berubah. Karena ini Dhamma, bukan tradisi Buddhis. Nah, sekarang 4 kesunyataan mulia berisi, hidup ini berisi ketidakpuasan. Kenapa berisi ketidakpuasan? Karena kita tidak bisa selalu berkumpul dengan yang kita sayangi dan kita cintai. Kita selalu juga punya kesempatan bertemu dengan yang tidak kita sukai. Kalau sudah membahas 4 kesunyataan mulia, di zaman Sang Buddha belum terlahirkan, belum ada, atau bahkan di Buddha-Buddha yang dulu, di zaman Buddha Gotama, di zaman setelah Buddha Gotama, di zaman Buddha yang akan datang, semua kalau bertemu dengan yang tidak disuka, pasti isinya tidak puas. Kok aku ketemu dia sih? Kenapa sih aku mesti harus bertemu dengan orang itu, bertemu dengan suasana itu, bertemu dengan cuaca seperti itu, pasti menjadi tidak menyenangkan. Sehingga ketika ada cuaca 30 derajat di Inggris saja, langsung masuk berita. Cuaca 30 derajat Celcius di Inggris, sampai banyak yang pingsan. Padahal kita di Indonesia ya sudah sering juga sampai 30 derajat. Nah, kenapa? Karena bertemu dengan yang tidak disuka sudah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau disebut stres. Berpisah dengan yang dicinta juga menimbulkan hal yang tidak menyenangkan alias stres. Misalnya apa? Kalau kita ini sekarang bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak, dan lain sebagainya. Satu ketika anak mungkin sekolah di luar negeri, sehingga kita tidak bisa kelihatan setiap saat. Anak yang kita sayang, kita bisa stres. Berpisah dengan pasangan hidup, mungkin pasangan hidup pergi ke kota lain, atau pergi ke alam lain. Stres.
Bahkan berpisah dengan binatang peliharaan pun stres. Punya anjing disayang-sayang, kalau hilang ditulis berita kehilangan anjing dan lain sebagainya. Begitu ketemu dirangkul sampai menangis dan lain sebagainya. Begitu anjingnya meninggal, stres. Kucing yang disayang-sayang meninggal, stres. Nah, berpisah dengan yang dicinta, sejak zaman Buddha-Buddha sebelumnya, sampai Buddha Gotama, sampai Buddha yang akan datang, sampai nanti di zaman yang akan datang pun, selalu tidak menyenangkan. Dan bertemu dengan yang tidak disukai pun tidak menyenangkan. Oleh karena itu disebutkan di dalam Dharma, ajaran Sang Buddha tentang 4 kesunyataan mulia, bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan, karena bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang disukai, ada sebabnya, yaitu keinginan, ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, dan tidak ingin berpisah dengan yang dicinta, tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Kalau keinginan itu sebagai penyebab, maka keinginan itu dikendalikan, bisa timbul kebahagiaan, dan ada cara mengendalikan dengan jalan mulia berunsur 8. Ini yang diajarkan Sang Buddha di dalam 4 kesunyataan mulia di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Dan disampaikan di dalam Dharma, ajaran ini sudah diajarkan oleh para Buddha di zaman dulu, para Buddha di zaman yang akan datang, dan juga Buddha di zaman ini. Dengan demikian, maka Dhamma di segala zaman bisa diterima. Karena selalu terjadi cerita 4 kesunyataan mulia, bahwa ada ketidakpuasan, tetapi pada endingnya ada jalan untuk mengatasi ketidakpuasan itu dengan mengendalikan keinginan. Jalan mulia berunsur 8, ada yang disebut sila, samadhi, dan panya. Atau kadang orang menyampaikan dengan panya, sila, dan samadhi. Nah, saudara-saudara, dalam kesempatan ini kita tidak membahas tentang 4 kesunyataan mulia, karena itu sudah terlalu sering. Juga sudah terlalu sering menceritakan bagaimana mengatasi keinginan, sudah terlalu sering. Tetapi sekarang kita akan membahas salah satu poin Dharma yang ada di dalam Anguttara Nikaya tentang Dhamma yang bisa masih berlaku sampai saat ini, sampai di masa yang akan datang. Saudara-saudara, Dharma ini nanti akan menjadi pedoman untuk kita juga. Jadi, di zaman ini kita hidup, ya, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, dan kita hendaknya bisa melaksanakan Dhamma yang akan saya sampaikan, yang saya ambilkan dari Anguttara Nikaya ini. Jadi jangan lagi kita punya pandangan bahwa Dhamma ini ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Yang pertama, saudara, Dhamma mengajarkan kembangkanlah cinta kasih. Dari zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, cinta kasih ini sumber kehidupan. Apakah contoh cinta kasih sebagai sumber kehidupan? Salah satunya seorang ibu yang mengandung anaknya. Kalau ibu ini tidak punya cinta kasih, maka dia kemudian dengan berbagai alasan, anak itu mungkin akan digugurkan. Tapi kalau ibu ini memiliki cinta kasih, maka anak itu akan dirawat, dijaga. Walaupun ibu ini belum mengetahui apakah anak ini setelah dilahirkan akan menjadi jahat, apakah setelah dilahirkan anak ini menjadi anak yang berbakti, apakah setelah dilahirkan anak ini menjadi anak yang utuh fisiknya juga bagus, apakah anak ini setelah dilahirkan tidak lengkap, kurang indah dilihat misalnya. Dia tidak memperhatikan itu, tetapi seorang ibu dengan cinta kasihnya, dia merawat anaknya di dalam kandungan
supaya bisa bertumbuh sampai waktunya terlahirkan. Sehingga di dalam Dhamma dikatakan cinta kasih sumber kehidupan. Ketika kita bisa mengembangkan cinta kasih, bukan hanya sebagai ibu kepada anaknya, tetapi nanti ayah kepada istrinya yang sedang mengandung, ayah kepada anaknya sebagai bayinya yang juga merupakan hasil dari yang dia telah kerjakan bersama-sama dengan istrinya, maka anak ini pun menjadi milik bersama yang harus dirawat. Inilah cinta kasih. Cinta kasih dimulai dari keluarga, kemudian cinta kasih bisa berkembang ke masyarakat, dengan tetangga, dengan lingkungan, bahkan dengan orang yang tidak kita kenal, yang ketemu di jalan. Ketika dia menyeberang, kita dengan penuh kasih sayang, kita memberikan kesempatan dia untuk lewat, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia mengangkat barang berat, kita punya cinta kasih untuk membantu dia misalnya. Ini semua adalah pengembangan cinta kasih. Bahkan bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada masyarakat, juga bahkan kepada semua makhluk. Sehingga kita bisa menyayangi bukan hanya kepada anjing dan kucing yang kita pelihara, tapi bahkan kadang ada beberapa orang mengembangkan kasih sayangnya ini kepada kucing dan anjing yang terlantar, yang kemudian dirawat, dijaga, sampai menjadi sehat, dan mungkin diumumkan siapa yang akan mengadopsi anjing dan kucing yang sudah dirawat menjadi sehat. Inilah cinta kasih, sumber kehidupan. Kita perlu mengembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan kita menanam kebajikan cinta kasih ini, maka buah kebajikan juga akan kembali kepada kita dalam bentuk kebahagiaan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam kehidupan ini, di zaman dulu, di zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang, ketika kita mencari nafkah kehidupan, berusahalah mencari nafkah yang tidak melanggar sila. Berusahalah dengan keras, berusahalah dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin mencari mata pencaharian yang tidak berpotensi melanggar sila. Apakah sila di dalam Dharma? Minimal ada 5 latihan kemoralan atau sila. Tidak membunuh. Jadi usahakan pekerjaan kita tidak berurusan dengan pembunuhan ataupun hasil pembunuhan. Tidak membunuh, tidak mencuri, jangan melakukan pencurian. Usaha kita itu juga jangan berhubungan dengan hasil pencurian. Tidak melanggar kesusilaan, jangan bekerja yang ada hubungannya dengan pelanggaran kesusilaan ataupun mengkondisikan orang lain melanggar kesusilaan dari usaha kita. Berusahalah untuk tidak berbohong dalam usaha kita, dan berusahalah menghindari hilangnya kesadaran karena mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Inilah mata pencaharian yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kalau kita di zaman dulu, di zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, melakukan salah satu dari pelanggaran sila ini, kita terkondisi bisa melanggar hukum negara. Misalnya kita menjual barang curian misalnya, kita bisa melanggar hukum negara, berpotensi ataupun bahkan melanggar hukum negara, sehingga kita bisa masuk ke penjara, dipidanakan. Tetapi kalaupun kita dengan kepandaian kita ataupun kita dengan berbagai cara berusaha menghindari dari hukum negara, kita dengan pelanggaran kelima sila ini atau salah satunya, kita terkondisi untuk tidak berbahagia di dalam kehidupan kita. Padahal pelaksanaan Dharma itu dapat mengkondisikan kita hidup bahagia. Kalau sekarang yang pertama tadi,
adalah mengembangkan cinta kasih supaya kita juga menanam banyak kebajikan agar memperoleh hidup bahagia. Yang kedua, melakukan pekerjaan atau bermata pencaharian yang berpotensi melanggar sila itu kita hindari, maka kebahagiaan pun akan terkondisi kita dapatkan. Nah, kemudian saudara-saudara, yang ketiga, walaupun tadi sudah ada di bagian kedua, yaitu tentang pekerjaan yang tidak melanggar sila, ataupun berusaha mengkondisikan orang untuk melanggar sila, maka yang ketiga, kita sendiri hendaknya juga menjaga perilaku kita supaya kita menjaga kemoralan. Di zaman ini, walaupun itu sulit, kadang-kadang terkondisi karena hidup bebas di masyarakat tertentu, walaupun terkondisi seperti itu, orang yang ingin bahagia, mulailah dengan menjaga sikap. Kenapa demikian, saudara? Kita tentu sudah sering membaca di berbagai media bahwa kasus-kasus pelanggaran kemoralan seperti ini kadang bisa berakhir dengan hukum pidana, kadang bisa berakhir dengan pembunuhan, kadang berakhir dengan penganiayaan, yang jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Jadi, ketiga hal ini kalau kita lakukan, yaitu kita mengembangkan cinta kasih, berusaha yang tidak melanggar sila, dan menjaga perilaku kita agar sesuai dengan aturan kemoralan di dalam masyarakat ataupun di dalam dharma, maka hidup kita ini akan bahagia. Apalagi kalau kita mengembangkan kebenaran. Kebenaran di dalam berbicara, kejujuran di dalam berbicara, kejujuran di dalam bersikap dan bertindak. Saudara-saudara, di dunia seperti hari ini, ketika bisnis online demikian marak, kalau kita tidak jujur, bisnis online yang kita bangun untuk waktu yang sudah cukup lama bisa hancur karena mendapatkan rating yang jelek. Jadi kita mengirimkan, misalnya kita menjual barang elektronik, HP misalnya, handphone, tapi kemudian kita kirim pesanan itu dengan barang second misalnya, barang yang sudah bekas misalnya. Ketika orang itu menerima, orang yang pertama menerima mungkin tidak tahu sehingga kita kemudian orang lain kan juga tidak tahu karena barangku yang second ini aku kemas dengan baik sekali. Orang yang pertama tidak tahu, ya pembeli pertama, pembeli kedua nggak tahu, pembeli ketiga nggak tahu. Tapi ada nanti satu masa pembeli yang mengerti teknologi, dia melihat, dia mengamati, loh handphone ini kok bekas. Kemudian dia menulis di media bahwa penjualan di toko ini, toko online ini adalah barang bekas. Kemudian pembeli kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, yang tadi diam-diam saja tadi, melihat dan membuktikan benar bekas. Dan akhirnya usaha kita menjadi hancur. Kenapa? Karena kita tidak mengembangkan kejujuran. Di zaman hari ini justru sangat baik untuk jujur. Apalagi sekarang di dunia ini mulai mengurangi keterlibatan seseorang terhadap transaksi. Misalnya pergi ke supermarket. Di beberapa negara maju, supermarket itu sudah tidak dijagain orang. Jadi kita ngambilin barang diri, kemudian kita tinggal ngetap HP kita, sudah. Kita membayar seluruh belanjaan yang kita beli tadi. Baik itu belanjaan yang murah, mungkin itu sayur-sayur dan sebagainya, ataupun
belanjaan yang mahal, misalnya barang-barang elektronik, mungkin juga barang-barang fashion, dan lain sebagainya. Tinggal ngetap HP kita dengan QR code-nya, selesai. Nah, itu kejujuran. Nah, kita hendaknya juga mulai dengan seperti itu, karena kalau tidak, kamera ada di mana-mana. Sehingga begitu kita melewati saja, ya mungkin hari itu tidak masalah, tapi langsung kita dikenali kameranya sebagai orang yang penipu. Nah, kita tidak jujur di dalam tindakan kita. Kemudian di beberapa negara sudah menerapkan kalau naik bis umum misalnya, ngetapnya itu di pinggir jalan. Jadi tidak di bisnya, ngetap di pinggir jalan. Kemudian naik bis. Sampai di mana nanti turun ngetap lagi di pinggir jalan, bukan di bisnya. Anda bisa bayangkan kalau itu sekarang digunakan di sini, mungkin banyak orang naik bis, turun bis, nggak bayar, masih belum jujur. Tetapi di negara-negara yang sudah maju, ngetap di pinggir jalan itu bisa. Kemudian masuk ke kereta api bawah tanah ataupun kereta api cepat dan lain sebagainya. Semuanya sudah serba elektronik dan tidak ada hubungannya dengan orang. Nah, kalau kita ini selalu bisa berbicara dengan baik, berperilaku dengan jujur, kata-kata kita juga benar, maka kata-kata kita bisa dipercaya orang lain, perilaku kita juga bisa dipercaya orang lain. Dan kalau sudah demikian, maka kita sudah siap menghadapi kemajuan. Sehingga kalau jadi dikatakan dhamma di segala zaman, justru dengan kita melaksanakan dhamma, kejujuran ini, kita siap untuk menghadapi zaman ini. Karena zaman yang serba elektronik, zaman yang serba robot, zaman yang serba orang bisa dipercaya, kita siap menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, inilah kejujuran. Kalau yang pertama tadi adalah berbicara tentang pengembangan cinta kasih, kalau yang kedua ini tadi adalah berusaha bekerja bermata pencaharian yang tidak melanggar kemoralan atau berpotensi melanggar kemoralan, kemudian yang ketiga ini adalah menjaga kemoralan sendiri supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Kemudian yang keempat, bersikap jujur, baik di dalam pembicaraan maupun perilaku. Ya, nah kemudian yang kelima sekarang adalah bahwa kita di dalam kehidupan modern ini, di zaman ini maupun zaman dulu maupun zaman yang akan datang, sesuai dengan dharma yang ada di Anguttara Nikaya ini, berusahalah untuk mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi selalu sadar saat ini saya sedang apa. Kita memang memiliki 3 dimensi waktu, masa lalu, kira-kira tadi setengah jam yang lalu, masa yang akan datang, mungkin setengah jam yang akan datang, mungkin 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang, seminggu lagi. Kita selalu punya masa lalu dan masa depan. Tetapi masa lalu itu hanya kenangan dan pelajaran. Masa depan, tujuan, tapi masih belum terjadi, masih impian. Apakah kita masih hidup lagi seminggu lagi? Belum tahu. Apakah kita masih hidup 1 jam lagi? Belum tahu, belum tentu. Mungkin 1 jam lagi kita masih hidup, mungkin sebulan lagi kita masih hidup, mungkin 10 tahun lagi masih hidup, tapi belum tentu. Sedangkan 1 hari yang lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak bisa kembali ke 1 hari yang lalu. Seminggu yang lalu kita pernah hidup, tapi sudah tidak bisa kembali ke seminggu yang lalu. Demikian pula setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita tidak bisa kembali, walaupun pernah terjadi. Kita hanya bisa mengambil pengalaman itu sebagai pelajaran untuk kita pergi saat ini. Kesadaran hidup pada saat ini, itu yang akan melepaskan kita dari stres, melepaskan kita dari ketakutan, melepaskan kita dari kegelisahan.
melepaskan kita dari kekecewaan dan segala bentuk pola pikir yang negatif. Karena ketika ketakutan datang, aduh, dulu aku pernah mengalami seperti ini, nanti di masa depan bagaimana kalau saya ngalami lagi? Pengalaman di masa lalu yang seperti itu saya jadikan pelajaran untuk persiapan di masa depan. Sehingga di masa depan kalau itu pun terjadi, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Karena kita sudah pada persiapan mulai saat ini. Demikian pula kebahagiaan di masa lalu. Aku bisa sukses di masa lalu. Kalau tadi dikatakan bisa ada pelatihan, Dhamma Desana atau Dhamma Duta dan lain sebagainya. Aku bisa sukses pada saat pelatihan itu. Kemudian aku jadikan kesuksesan itu sebagai pelajaran. Untuk kemudian saya cari sebabnya. Dan kemudian saya tingkatkan di kehidupan ini. Di saat ini. Inilah sebetulnya yang kita bisa lakukan di masa lalu untuk jadi pelajaran, untuk memperbaiki masa depan. Sehingga kesuksesan di masa lalu bukan hanya sebagai kebanggaan, tapi kesuksesan di masa lalu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di masa depan. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti ini, kita akan menjadi orang yang batinnya tenang, seimbang. Di zaman dulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang, kita selalu batinnya tenang, seimbang. Pikiran kita selalu jernih untuk siap menghadapi masa depan karena kita telah belajar dari masa lalu. Saudara-saudara, 5 hal inilah yang menjadi hal yang sangat penting di dalam Dharma yang diajarkan Sang Buddha ribuan tahun yang lalu, tetapi masih bisa digunakan di zaman sekarang dan masih akan bisa digunakan di masa yang akan datang. Karena ketika pikiran kita tenang, kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Keputusan untuk mengembangkan cinta kasih. Keputusan untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Keputusan untuk menolak perilaku yang melanggar kesusilaan. Keputusan untuk terus-menerus menjaga pikiran kita supaya selalu bersih. Menjaga ucapan kita supaya selalu jujur, kemudian juga menjaga perilaku kita supaya lurus. Dengan demikian, kesadaran setiap saat ini menjadi penjaga pelaksanaan keempat sebelumnya untuk lebih sempurna. Dan upaya kita mengembangkan kesadaran setiap saat ini dilakukan dengan latihan kesadaran, pengulangan kalimat saat ini saya sedang apa. Kalau saat ini saya sedang bernafas, cobalah juga disebutkan ini saya sedang menarik nafas. Kalau saat ini saya sedang mengeluarkan nafas, cobalah sebutkan juga saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Kalau Anda bisa berlatih ini 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur 15 menit, hanya mengamati saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Semua pikiran yang lain Anda singkirkan dan Anda hanya pusatkan pada saat ini Anda napas masuk, napas keluar. Maka di dalam kehidupan sehari-hari Anda akan lebih terkondisi, terbiasa untuk menyadari saat ini sedang apa. Kalau tadi 15 menit pagi bangun tidur dan malam mau tidur, saat ini sedang memperhatikan nafas kita. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari, kita bukan memperhatikan nafas, tapi memperhatikan apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita ucapkan, dan apa yang sedang kita pikirkan. Saat ini saya sedang melangkah menuju ke tempat kerja. Saat ini saya sedang menyetir kendaraan menuju ke tempat kerja. Saat ini saya sedang berbicara dengan rekan saya. Saat ini saya sedang berbicara dengan teman saya yang lain. Saat ini saya sedang berpikir baik. Saat ini saya sedang berpikir tidak baik. Kita bisa sadari semua itu. Sehingga ketika kita berpikir yang tidak baik, kita bisa abaikan. Dan kita luruskan pola pikir kita untuk menjadi lebih baik. Ketika pikiran kita selalu diarahkan menuju yang baik, maka yang kita ucapkan menjadi ucapan yang baik.
yang kita lakukan menjadi perilaku yang baik. Inilah yang tadi saya sampaikan, kesadaran saat ini menjadi penopang, menjadi pendorong, menjadi penguat 4 perilaku yang sebelumnya yang tadi saya sudah sebutkan. Oleh karena itu, di urutan yang kelima ini bukan menjadi urutan yang paling tidak penting, tapi justru menjadi yang paling penting. Karena itu, usahakanlah mulai sekarang sampai nanti di akhir kehidupan kita, gunakanlah minimal 15 menit pagi bangun tidur. 15 menit malam mau tidur. Duduk yang enak, duduk yang tenang, duduk yang rileks, santai, tutup mata, kemudian mengamati, merasakan napas masuk dan napas keluar. Semua pikiran yang bukan tentang napas abaikan, adanya kembalikan ke napas masuk dan keluar. Kemudian nanti selesai itu, amatilah apa yang Anda kerjakan, ucapkan, dan pikirkan. Dalam 3 bulan kalau Anda bisa lakukan, maka keempat yang lainnya ini, yaitu bisa mengembangkan cinta kasih, bisa kemudian juga bermata pencaharian yang baik dan tidak melanggar sila, bisa berperilaku tidak melanggar sila, dan kemudian bisa berperilaku jujur dan berbicara jujur, itu dapat Anda kerjakan menjadi lebih mudah Anda kerjakan, dan itu menjadi bekal hidup kita di zaman ini yang sesuai dengan Dharma. Karena sesungguhnya Dhamma dapat bertahan di segala zaman, karena Dhamma berbicara tentang bagaimana ketika kita berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci, yang semua itu hanya karena pikiran kita. Ketika pikiran bisa kita kendalikan, hidup ini menjadi bahagia. Dan kalau hidup ini bahagia, kelima hal yang Anda kerjakan ini tadi akan dapat Anda lakukan, menambah kebahagiaan Anda, bahkan mengkondisikan Anda mencapai kebebasan dari kelahiran kembali setelah kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama bertekad melaksanakan Dharma yang bisa selalu berada di segala zaman ini, yang cocok untuk segala zaman ini, agar kebahagiaan menjadi milik kita, kebahagiaan menjadi milik anggota keluarga kita, kebahagiaan menjadi milik masyarakat kita, dan kebahagiaan menjadi milik semua makhluk. Semoga Anda semua selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata, Bhavantu Sukhitata.